ternyata itu tidak membuat tenang hatinya. Bahagia itu adalah kedamaian, ketentraman yang ada di dalam hati manusia. Terlepasnya dia dari berbagai faktor yang membuat orang menderita dan sengsara. Hati tapi. Ketenangan, kedamaian, hati. Jadi bukan bicara fisik. Maka Allah melarang orang-orang beriman ini untuk takjub. Karena kalau sudah mulai takjub, dijadikan orang itu role model, percontohan. Oh, ini orang yang harus dicontoh. Makanya kadangkala kita itu membaca. Kadangkala kita membaca atau kita mendengar atau nonton tentang biografi orang-orang terkaya di dunia. Karena kita kagum. Hati kita tertarik untuk menjadi seperti mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Sehingga punya uang 6.000 triliun. 6.000 triliun, bayangin apa? Kalau 1 tahun dia menghabiskan 1 triliun. Dia punya 6.000 triliunnya. Kalau setahun dia habis 1 triliun, berarti dia bisa hidup 6.000 tahun. Kalau dia punya 1.000 triliun, 1.000 tahun. Tapi nggak ada gitu loh. Dan Allah sudah menyebutkan Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kita melihat mereka adalah orang-orang yang tersenyum ketika di kamera. Enggak, jemaah. Tersiksa hidup. Karena Nabi SAW menyebutkan man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Itu azab. Banyak harta tapi takut miskin. Yang miskin kepingin kaya, nggak kaya-kaya. Yang ini yang kaya tapi miskin terus yang dalam benak dia. Nanti gimana kalau terjadi seperti ini? Bagaimana kalau bangkrut? Bagaimana kalau uangnya habis? Bagaimana? Dan semua pertanyaan itu adalah bentuk penyiksaan untuk jiwa. Maka jangan takjub. Allah ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia, lalu Allah bikin mereka mati dalam kondisi kafir. Haibati fillah, tapi kita di manusia ini tetap ya digoda dengan harta. Sehingga kalau bicara bahagia itu ya harta lah menurut kebanyakan orang. Di surat Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Qarun, coba kita baca di ayat 79. Ayat 79 dulu. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Itu yang terjadi sama kita. Kita ingin. Lagi di lampu merah, tahu-tahu ada Lamborghini yang parkir. Kita akan melihat, Allah senengnya orang ini. Ketika melihat mobilnya ya. Kemudian tahu-tahu keluar dari mobil itu dia dengan pasangannya yang cantik, dengan perawakannya yang tinggi. Kita akan berpikir, ya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Disambut dengan karpet merah. Semua orang hormat kepada dia. Bodyguard di kanan kirinya.
Ketika dia memerintah, semuanya berupaya untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia ingin sesuatu, keinginannya langsung dipenuhi. Apalagi mereka ngelihat Qarun, waduh, yang memiliki kereta kencana yang terbuat dari emas keretanya. Kuda-kudanya dipakein baju dari emas. 300 dayang-dayangnya ada di hadapannya. Kunci-kunci gudangnya dipikul. Maka yang melihat Qarun pada waktu itu, mereka ingin seperti Qarun. Dan mereka mengatakan, innahu ladzu hadzin azim. Dia adalah orang yang punya keberuntungan yang besar sekali. Seneng uripe wong iki. Mungkin gitu katanya. Taib. Itu pandangan orang-orang yang ambisinya dunia. Bagaimana dengan pandangan orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia? Yang seharusnya bicara bersaing, apa sih yang engkau mau bersaing sama saudara-saudaramu? Semua akan ditinggalkan. Taib. Apa kata orang-orang yang memiliki ilmu? Nah, tafadhal. Ayatan fakat Ustaz? Iya, ayat 80 ya. Nah, Ustaz. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini beda pandangan. Yang punya ilmu tentang hakikat kehidupan, dia tidak akan menyatakan Qarun itu beruntung sekali. Dia juga tidak akan kagum dan heran. Kenapa? Karena harta yang dimiliki Qarun itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sedangkan kita bisa dapat nyamuk beribu-ribu nyamuk. Ini satu sayapnya aja. Dunia dan isinya ini tidak dapat menandingi satu sayap nyamuk. Maka mereka mengatakan, thawabullahi khairun liman aman wa amila salih. Pahala dari Allah itulah yang lebih baik buat siapa beriman dan beramal soleh. Dan gak dikasih itu kecuali orang-orang sabar ya. Sabar. Sabar menahan diri dari keinginan-keinginan yang terlarang. Sabar menahan lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang. Sabar menahan fisik kita dari terjebak bersama orang-orang yang ambisinya duniawi. Karena ketika ambisinya duniawi, tadi yang disebutkan, kefakiran ada di kedua matanya, urusannya diruwetkan sama Allah, dan dunia tidak datang kecuali yang sudah ditakar.